literasi menyimpan sejuta potensi dari dalam negeri. Aman dan nyaman menjadi daya tarik tersendiri. Ketika aku menginjakkan kaki di sini, semua terasa istimewa. Semua menjadi satu di sini. Sosial dan budayanya mengikat setiap insan yang ada di sini. This is one of the innovations in the field of non-formal education in this country. Halo, hari ini saya berada di Rumah Literasi Sumeneb atau RULIS yang berada di Jalan Pesona Satelit, Blok O, nomor 9, area Sawah Pandian, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Nah, Rumah Literasi Sumeneb atau RULIS ini sudah berdiri sejak 7 tahun yang lalu dan memiliki banyak program literasi yang menarik. Pengen tahu ada apa aja? Yuk ikuti aku! Nah, sekarang saya akan menemui penggagas Rumah Literasi Sumeneb atau RULIS. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore Mbak. Izin melakukan wawancara sebentar, Bu, apakah boleh? Dalam rangka Dalam rangka mewawancarai terkait Rumah Literasi Sumeneb. ya, monggo silakan. Rumah Literasi Sumeneb berdiri pada tanggal 11 November tahun 2016 ya. Keberadaan Rumah Literasi Sumeneb itu pada awalnya berangkat dari kegelisahan beberapa guru yang tidak mempunyai wadah, yang tidak mempunyai media untuk mengembangkan potensi, terutama di bidang menulis. Oleh sebab itu, setelah pertemuan 2 kali, kemudian disepakati ada nama Rumah Literasi Sumeneb, kemudian kami mengurus termasuk SK Menhumkamnya ya, sehingga secara legalitas Rumah Literasi itu bergeraknya lebih mantap seperti itu, karena dengan adanya SK Menhumkam itu kemudian gerakan kita yang bekerja sama dengan beberapa dinas misalnya itu lebih kuat seperti itu. Nah, pada awalnya gerakan kami adalah melakukan kami mempunyai brand kegiatan itu namanya Roadshow Literasi. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT kecamatan. Nah, para guru dalam satu kecamatan itu mereka menyiapkan peserta, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, kita membawa pemateri. Nah, pada waktu itu memang kebutuhan untuk menulis karya ilmiah misalnya, menulis fiksi misalnya, itu menjadi prioritas. Jadi kami bawa ya, dalam satu tim itu kami bawa memang pemateri yang handal, baik yang fiksi maupun non-fiksi. Dan outputnya pada waktu itu memang mereka menulis karena kebutuhan. Nah, ini acara roadshow yang kami lakukan sejak tahun 2016 sampai 2019. Kemudian kami merambah di acara radio karena memang kebutuhan adik-adik terutama di SD, kemudian di SMP itu untuk mengembangkan bakat dan minatnya, terutama di bidang literasi budaya, sehingga kami punya mata acara namanya Eksaina. Selama hampir 3 tahun kami berada di sana. Kemudian juga ada rumah dongeng dengan RRI Sumeneb.
setelah tahun 2020 kami bekerja sama juga dengan radio pada FM. Nah, di samping itu bukan hanya merambah di dunia untuk budaya, literasi budaya, kami juga mengadakan kegiatan pelatihan kepenulisan di beberapa lembaga MA termasuk pondok pesantren. Beberapa MOU juga kita melakukan sampai menghasilkan karya. Jadi pelatihan itu bukan hanya sebatas pelatihan kemudian kita lepas, tetapi kita juga mendampingi mereka sampai tulisan itu jadi. Nah, kegiatan lainnya adalah kami melakukan semacam kalau sekarang itu istilahnya itu pelatihan online pelatihan daring. Nah, kemarin kami menyasar dari para guru dan alhamdulillah juga sudah ada buku untuk itu hasil. Jadi intinya kegiatan-kegiatan penulisan dari kami, pelatihan dari kami tidak dilepas, tetapi kami tetap berperan dalam proses sampai kemudian menjadi sebuah. Dan ini kami lakukan dengan beberapa lembaga, termasuk bekerja sama dengan MGMP Bahasa Indonesia, MGMP Bahasa Daerah, ya, sampai anak-anak. Karena ranahnya ada dua, targetnya kita ada dua, antara guru dan siswa. Nah, kemudian sejak tahun 2019, karena saya sendiri adalah salah satu fasilitator daerah dari inovasi, kami merambah ke dunia sekolah. Ya. Kami merambah kepada literasi numerasi di pendidikan dasar. Dan ini kita lakukan bukan hanya sebatas pelatihan, tapi juga melakukan pendampingan. Sampai sekolah, sampai guru itu betul-betul bagaimana mengelola kelas literasi. Dan saat ini kami mengembangkan juga literasi di kelas tinggi dan SMP. Jadi literasi di sini adalah bagaimana ya mengkolaborasikan, ya, menginkludkan antara pembelajaran literasi yang memang sudah dikembangkan oleh inovasi, kemudian kami mengembangkan lagi bagaimana anak-anak mempunyai karya, dan karya itu tidak jauh dari sebuah proses pembelajaran. Salah satu mata acara kami yang juga ada adalah melakukan IG, ya, live streaming, ya, di Instagram, dan insya Allah sudah kita lakukan 3 bulan terakhir ini. Dalam 1 bulan kita 2 kali mengadakan live streaming dengan narasumber yang cukup keren, ya, di bidangnya. Kemudian alhamdulillah antusias mereka, responsif dari para pemirsanya ini sangat luar biasa sekali. Jadi memang kegiatan kita ada beberapa, ya, yang kita bagi dari kegiatan literasi di sekolah dalam bentuk melatih kepenulisan, kemudian literasi pembelajaran, ini juga ranah sekolah, kemudian pelatihan kepada para guru dan para siswa, ya. Kemarin 2-3 tahun berturut-turut kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melakukan pelatihan kepada siswa dari kecamatan di daratan, ya. Kalau di Sumeneb ini ada kepulauan, ada daratan. Setelah itu setelah melakukan pelatihan, kemudian melakukan pendampingan, jadilah buku, kemudian buku itu diterbitkan oleh Rumah Literasi, kemudian anggarannya dari Dinas Pendidikan. Dan kita bekerja sama juga dengan bank, ya. Kita pernah mengadakan sayembara mengarang, kemudian juga pernah mengadakan antologi bersama penyair perempuan Madura. Jadi kalau dihitung terbitan dari buku Rumah Literasi itu sekitar 11 atau 12. Oleh perencanaan kita itu memang dilakukan dalam ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Dan dalam setiap
jangka pendek ya, per semester itu kita memang sudah punya tim-timnya ya. Jadi ada tim penulisan, ada tim bagian media di radio, kemudian ada tim diklat. Ya, jadi ada 3 tim besar di sini, tim besar. Tapi semua dari pengurus ini masing-masing harus memang ahli tampil. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan, misalnya kita secara intern melakukan pelatihan, termasuk pematangan materi. Jadi kita lakukan. Jadi pola rencananya itu tersistem sudah. Tantangan yang kita hadapi sebenarnya kalau misalnya kita ini istilahnya karena kita ini greget sekali ya, semangatnya itu semangat 45 untuk mengembangkan literasi. Kita mesti door to door mesti. Jadi door to door tantangannya di situ, karena kan banyak dari mereka ketika minta pelatihan, kita kerjasama, kadang-kadang mereka kan hanya butuh sertifikat saja gitu. Jadi itulah tantangannya sebenarnya. Tapi setelah kita melakukan pelatihan, rata-rata mereka akhirnya menyenangi kemudian menerapkan. Kemudian kalau secara intern sih kita ini teman-teman lumayan jauh gitu ya, lumayan jauh. Tetapi karena saat ini kan sudah media cukup ini ya, kita bisa pakai IG, pakai WA untuk melakukan rapat-rapat. Kemudian saya rasa kalau dana sih nggak begitu besar tantangannya ya, kita kadang-kadang memang bekerja sama. Kemudian selama ini untuk tantangan dana itu tidak, karena ketika ada kegiatan memang kita penuhi sendiri dana itu dari intern. Ketika menghadapi tantangan itu solusinya kita pikirkan bareng ya. Misalnya ketika salah satu contoh misalnya ketika kita terbitin buku kemudian anggaran yang kita dapat kurang gitu. Kemudian kita secara sadar teman-teman pengurus itu kemudian digotong di layang bareng. Kalau untuk tantangan di sekolah-sekolah saya rasa tidak ada ya untuk solusinya ketika kemarin, karena kami sudah melakukan pendampingan dan teman-teman itu secara sudah terjadwal gitu untuk melakukan pendampingan. Jadi nggak begitu berat tantangannya sebenarnya. Proyeksi ke depan kita semakin solid ya, semakin kuat. Kemudian teman-teman karena sudah berusia hampir berapa tahun ini ya, jadi kematangan mereka, daya tempur mereka itu juga sudah semakin kuat ya, sehingga program-program kami misalnya saat ini kami juga lagi dengan RRI kembali ya, acara anak, kemudian kami juga insya Allah juga acara ada di Pro 2 juga ada, kami sudah mempersiapkan. Jadi teman-teman kami yang dulunya itu tidak bisa, belum terampil ya, tapi sekarang ini sudah menjadi maestro-maestro di bidang publik ya, di radio misalnya, mereka menjadi presenter yang handal gitu. Proyeksi kami sekarang ini kembali lagi bagaimana juga merambah anak-anak. Jadi saat ini kami mempersiapkan pewara cilik untuk pendampingan di RRI. Kemudian juga kami mempersiapkan diri untuk pelatihan, untuk diklat, pengembangan dan pengelolaan literasi di kelas tinggi dan SMP. Ini sudah kami persiapkan semua. Insya Allah di bulan Juli di awal tahun ajaran kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Kemenak untuk mengembangkan program-program kami. Jadi, Rumah Literasi Sumeneb atau RULIS merupakan organisasi kemasyarakatan nirlaba
yang fokus pada pengembangan budaya literasi di kalangan pendidik, peserta didik, serta masyarakat umum di Kabupaten Sumeneb. Harapannya, semoga di Sumeneb akan terbentuk rumah-rumah literasi selanjutnya dan akan masuk dalam bidang inovasi dan kreasi dalam bidang pendidikan. Membangun potensi sebuah wilayah bisa dilakukan dari hal yang paling gampang dan paling sederhana. Literasi maju, Sumeneb maju.